Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Kitabul Asroril Haji. Kitab menerangkan hikmah rahasia ibadah haji, baik menerangkan rukunnya, syarat-syaratnya, kesunahan-kesunahan dalam ibadah haji maupun umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul baital atiqa mathabatan linnasi wa amna. Allah menjadikan Baitullah atau Ka'bah dijadikan tempat kembali bagi seluruh umat manusia. Maksudnya kembali itu apa? Maksudnya Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, tempat kembali manusia itu kembali bahwa hakikatnya manusia itu tidak ada lain adalah hamba Allah. Mungkin ketika kita tidak melaksanakan ibadah haji, kita tidak melaksanakan ibadah umroh di tanah-tanah selain Masjidil Haram, mungkin perilaku kita tidak wajar, mungkin perilaku kita tidak baik, mungkin perilaku kita tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka dengan kita ibadah haji, ibadah umroh, di mana kita melaksanakan tawaf, maka tempat itulah sisi kita sebagai hamba Allah pulang kembali fitrahnya manusia, yaitu sebagai hamba Allah. Di Mekah, di hadapan Ka'bah, kita itu kecil, kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya ketika orang pertama kali, entah itu ibadah umroh, entah itu ibadah haji, pertama kali melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, pasti dia itu akan menangis, dia itu akan tersentuh, karena hakikatnya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amnan, dan Baitullah Ka'bah itu tempat yang aman. Dalam arti sekalipun ada guncangan perang, ada guncangan politik, tapi kalau namanya Baitullah, kita sebagai umat Islam itu harus meyakini bahwa tempat di situ, Baitullah, adalah tempat yang paling aman. Insya Allah tidak akan terjadi yang namanya huru-hara atau peperangan yang ada di sekitar Baitullah. Jadi kelebihan kita sebagai umat Islam, Allah menjadikan Baitullah
Allah menjadikan Ka'bah adalah tempat kembali kita sebagai hamba Allah dan tempat yang aman dari segala ancaman jiwa kita, ancaman keamanan kita, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tasyrifan wa tahsinan wa minnan wa manan. Dan Allah memuliakan Baitullah ini karena Baitullah itu dinisbatkan kepada zatnya Allah. Baitullah tempat kembali, tempat ibadah kepada Allah. Ya hanya satu Baitullah itu ya di Mekah itu, di Masjidil Haram. Itu namanya binisbati ila nafsihi, namanya Baitullah. Kalau masjid di Indonesia di luar Makkatul Mukarramah ya bait, tapi Baitur Rahman, tidak, istilahnya itu tidak nisbatnya itu kepada Allah, dan tidak langsung namanya Ka'bah tapi Baitullah, tempat kembali, tempat ibadah kepada Allah. Karena apa? Memang Baitullah, Ka'bah itu adalah sangat mulia dan dijaga, serta kalau orang di sana itu tentu akan mendapatkan anugerah, manan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal abdi wa bainal adabi wa majnan. Dan ketika kita, bahasanya bukan berkunjung, ketika kita itu beribadah ke Baitullah dan melakukan tawaf di depan Baitullah, maka berkunjung atau beribadah yang ada di Baitullah itu menjadi benteng kita sebagai hamba Allah dan antara siksa neraka. Jadi paling tidak ketika orang itu pernah ibadah di Masjidil Haram, orang yang pernah beribadah mengelilingi Ka'bah, pasti oleh Allah akan dihijab, akan dihindarkan dari siksa api neraka. Wal hajju min baini arkanil islami wa mabanihi ibadatul umri. Ibadah haji itu termasuk rukun Islam. Jadi rukun Islam yang kelima, di mana ibadah haji itu dilakukan hanya sekali. Fardunya itu hanya sekali dalam satu umur. Oleh karena itu, orang Islam ketika secara finansial, secara keamanan itu dia itu mampu, maka hukumnya itu wajib punya keinginan, qasdu, azmu, bukan niat. Kalau niat itu kan keinginan sambil melaksanakan. Jadi orang Islam itu hanya punya qasdu, hukumnya itu wajib. Qasdu itu keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, itu hukumnya wajib. Kalau sudah mampu, walaupun tidak mampu pun hukumnya sunnah. Sebagian mengatakan itu sunnah, harus punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu rukun Islam yang nomor 5 dan dilakukan seumur hanya satu kali. Kalau mampu ya disunahkan.
disunahkan lagi, disunahkan, tidak wajib. Wa tamamul islami wa kamalud dini, dan ibadah haji itu menjadi penyempurnaan rukun agama Islam dan sebagai penyempurna agama kita. Wa ajdaru wa ajdir biha antus rofal inayatu ila syarhiha wa tafsili arkaniha wa adabiha wa fadhailiha wa asroriha. Dan alangkah sepatutnya kita sebagai orang Islam ini kesungguhan kita, ya, kesungguhan kita untuk merelakan hati kita, jiwa kita, berusaha semaksimal mungkin, entah bagi caranya, yang penting caranya itu adalah dengan cara-cara yang halal tentunya. Ini berusaha agar kita itu bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh kalau belum pernah. Sehingga dengan kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita itu melaksanakan ibadah haji dengan sungguh-sungguh, maka dalam bab haji ini nanti ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata keramanya, fadilah-fadilahnya, dan rahasia-rahasia daripada ibadah haji itu sendiri. Jadi kita sebagai orang Islam harus bersungguh-sungguh agar supaya punya usaha untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita belum mampu melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita belum wajib. Mengerti ilmunya itu belum kali. Tapi kalau kita sudah daftarkan mau berangkat, ya maka kita itu belajar rukunnya, syaratnya, kesunahan ibadah haji, kita itu harus belajar. Tapi kalau belum, ya belum wajib. Berbeda loh. Kalau kita itu namanya puasa, namanya sholat, kan kita itu wajib. Maka kita wajib mengerti rukun, apa itu namanya, fardunya ibadah serta syaratnya ibadah sholat. Begitu juga puasa, karena kita itu puasa itu wajib melakukan, ya maka kita wajib belajar apa yang menjadi rukunnya puasa, apa yang menjadi perkara yang membatalkan puasa, ini kita harus mengerti. Tapi kalau ibadah haji, misalkan kita belum mampu, ya kita belum wajib belajar. Kita belajar tentang bab haji itu kalau kita sudah mampu mau melaksanakan. Karena ibadah haji itu seumur itu hanya satu kali. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang selalu kita mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailul haji wa fadilatul baiti wa makkata wal madinati wa syaddur rihali ilal masajidi. Ini menerangkan fadilah, keutamaan ibadah haji, keutamaan Baitullah, keutamaan tanah Mekah secara menyeluruh, kota Mekah secara menyeluruh, wal Madinati, dan juga keutamaan kota Madinah. Lalu menerangkan juga kesungguhan dalam berangkat melaksanakan ibadah haji, di mana kesungguhan ini adalah tentu menuju
masjid, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ini nanti keutamaannya itu di sini kita terangkan. Jadi keutamaan ibadah haji 1, keutamaan Baitullah 2, keutamaan kota Mekah 3, keutamaan kota Madinah 4, dan juga berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan ibadah baik di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi di kota Madinah. Qala Allah azza wa jalla wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini surat Al-Haji ayat 32 kalau tidak keliru. Yang artinya wa'adzim ini dawuhnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, wa'adzim, serukanlah, asalnya maknanya ini ngundamo. Serukanlah pada umat manusia dengan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintah Allah munggah di atas Ka'bah kan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, di situ dibantu Nabi Ismail membuat Baitullah. Nah, setelah Baitullah atau Ka'bah itu jadi, Nabi Ibrahim itu perintahkan Allah agar supaya menyuruh diundang. Ya ayuhan nas, cara Jawa ini, wahai umat manusia ini bengok, ya sak seru-seru nih. Kemarilah kalian semuanya untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan panggilan Allah. Yo nek sing wong krungu oleh jatah yo ning dinggon wae, dia akan berangkat ibadah haji. Tapi nek sing ora krungu, ora jatah duit akeh ya wegah. Iman. Jadi kalau dalam keterangan tafsirnya kan seperti itu. Kalau memang dia itu mendapat jatah panggilan Nabi Ibrahim ketika itu, ya dia akan melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau tidak oleh jatah, ya duit-duit itu dijak moh, digratisi moh, karena tidak mendapat jatah seruan Nabi Ibrahim. Dan ketika umat manusia kamu panggil dengan melaksanakan ibadah haji, ya tuka, maka mereka akan datang kepadamu rijalan, dengan keadaan berjalan kaki. Ambien numpak kapal, ambien zaman tahun 50-an, 60-an, 70-an wis kapal terbang apa durung? Belum. Naik kapal itu kira-kira ibadah haji itu 5 bulan. Jadi berangkatnya itu ruah sebelum Ramadan. Nanti pulangnya itu bulan Safar atau bulan ya, karena naik ke kapal api itu sepirang bulan kali ya. Zaman dulu kapal apinya itu kapal api yang masih kuno. Maka orang-orang akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki. Dari yang numpak atau naik kendaraan, dan mereka semuanya akan datang dari pedalaman-pedalaman yang jauh. Ya sak dunya. Kalau di sini itu perjalanan naik pesawat 11 atau 13 jam kali ya. Sekitar 11 jam. Nah, Qala Qatadah lama amarallahu azza wa jalla Ibrahim ayundana finnasi bil hati nada. Ya ini aja ini. Ya ayuhan nas innallaha, ini undang-undang ini ono ning gini. Innallaha azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Nah, dalam tafsirnya daunnya Allah wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijala. Ketika Nabi Ibrahim ini diperintah oleh Allah, ya,
diperintah oleh Allah agar supaya menyerukan, memanggil umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Nabi Ibrahim ya bahasa sininya itu bengok-bengok memanggil, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, bana baitan, membangun baitullah, yaitu Ka'bah, fahajjuhu, maka hajilah kalian semuanya ke Baitullah. Jadi panggilan ini Nabi Ibrahim kalau menurut tafsirnya Imam Qatadah, ya ayuhan nasu innallaha azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini fadilah atau ciri-ciri daripada ibadah haji. Nabi dawuh man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu. Nabi bersabda yang artinya barang siapa melakukan haji ke Baitullah, dia tidak melakukan perbuatan jelek, walam yafsuq, dan tidak berbuat fasik. Berbuat fasik itu menipu, omongannya elek, misu-misu dan seterusnya, kan ya ono wae paling. Maka kalau dia sudah selesai melaksanakan ibadah haji, pahalanya itu seakan-akan dia itu keluar dari, istilahnya itu keluar dari gua garbani ibu, baru dilahirkan oleh ibunya. Wong nek nembe dilahirke karo ibu ya berarti ora duweni dosa resik. Ini janjinya Allah yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, orang yang ibadah haji itu asalkan tidak berbuat, tidak senonoh, tidak berbuat fasik, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah seperti ia baru dilahirkan. Wa yurwa annal kabada tusaru kal arusi al mazfufati. Diriwayatkan sesungguhnya Ka'bah itu dikumpulkan, maksudnya itu mengumpulkan, ya dikumpulkan itu materinya kal arusi sebagaimana pengantin yang ditemoni. Jadi koyong ini maksudnya ini loh, Ka'bah itu mengumpulkan umat manusia sebagaimana ada temanten itu ditemoni, kan otomatis seneng gak Pak? Wong nganten ditemoni suwe pengen ketemu, urung ketemu, halalan otomatis seneng nganten. Begitu juga ketika Ka'bah ini mengumpulkan umat manusia atau umat manusia itu kumpul di depan Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji, maka orang yang melakukan ibadah haji atau tawaf di pintu Ka'bah atau di depan Ka'bah itu bahagianya tuh luar biasa, seperti nganten ditemoki. Yo nganten ditemoni mosok susah. Wong wis halal kaya mesti seneng. Kal arusi al mazfufati. Nah, terus demikian wa kullu man hajja, barang siapa melaksanakan ibadah haji, ya ibadah haji itu pokoknya itu tawaf itu, maka dia akan bergelantungan, istilahnya bahasa di Jawa ini gondeli. Dia akan gondeli bahasa Indonesianya apa Pak? Dia akan berpegangan tali-tali daripada Ka'bah, di mana dia itu akan berputar, yas'aunya itu berputar di sekitar Ka'bah, sehingga tali-tali berputar itu akan sampai masuk ke dalam surga. Jadi pada saatnya orang yang tawaf mengitari
Ka'bah itu dia itu berputar-putar sambil memegang tali-tali daripada Ka'bah. Ya maksudnya tali di sini ya tali rahasia, orang tali-tali biasa itu. Di mana tali itu pada dasarnya itu adalah menuju ke surga. Jadi mulanya wong ibadah haji itu nggak boleh meremehkan. Kalau haji sebelum mubeng melaku dari Gubuki Sofa sampai Marwah, baru nunggu cuma ning Padang Arafah mungkin ini jagungan tok umpamanya. Mungkin nih apa itu namanya balang jumroh yang ngono. Ini cuma kan balang-balangan yang omah iso umpamanya. Yang omah malah nganggo kerikil gede-gede akeh. Saat ini kalau kita itu tidak beriman, ya, kalau kita itu hanya logis, ini iso tok, mau bengi umah, tak kemeri iso. Kalau kita itu berpikirnya itu logis, maka seakan-akan ibadah haji itu hal yang sepele. Tapi karena kita itu iman, karena kita itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita itu tetap melaksanakan di mana tali-tali daripada ibadah haji itu adalah menuju ke pintu surga. Wa anil Hasani Al-Basri radhiyallahu anhu. Ini kelebihan daripada kota Mekah, kota Madinah, dan kelebihan daripada ibadah haji. Hasan Basri meriwayatkan anna sodaqota dirhamin fiha bimi'ati alfin. Barang siapa yang sodaqoh sak dirham, sak dirham secara saiki segini sodaqoh 5.000 utawa sodaqoh 10.000 ning kota Mekah. Sodaqoh ya apa? Sodaqoh karo wong apa sodaqoh karo manuk? Ini pahalanya berlipat ganda sampai 100 kali. Ya ora kok terus aku tak sedekah 20.000, nek dipinggir 1 sih berarti dadine 2 juta umpamane wali. Ya ora kok langsung duit nyoh ngene enggak, tapi di sini maksudnya adalah pahala. Jadi pahalanya itu berlipat ganda sampai 100.000, 100.000 ya. 100.000 nek 1000 ping 1 sih berarti piro kali? 100 juta. Ini kelebihan daripada tanah Mekah. Jadi kalau disedekah di sana kok 1.000, maka pahalanya itu berlipat ganda 100.000 kali. Nek 1000 ping 100.000 kan berarti 1 juta. Ya sedekah 1000 kok ganjarane 100 juta sangat kae. Salat tapi aja diukur ganjaran. Go terus akhirnya aku ning Mekah wis salat. Apa ku jenenge? Wis salat pirang-pirang kali yo. Jadi ganjarane padha karo 100.000 kali. Dasane ngono salat ning kono sebulan bar iki pirang-pirang tahun ning omah ra salat. Ibadahnya berarti ibadah hitungan. Ini maksudnya tuh pahala. Mulai kita pulang ke Indonesia ya tetap wajib sholat, tetap disunahkan sedekah. Orang gue itu, aku ning kono wis sedekah 10.000, berarti nek 10 ping 1 sih kan ya 1 juta was. Berarti ganjarannya 1 miliar umpamane. Lah aku akhirnya di Indonesia ora sedekah blas, ora ngamal blas, keliru. Maksudnya di sana itu kalau kita beramal, kalau kita bersedekah itu pahalanya itu berlipat ganda sampai 100.000 mi'ata alfin. Yang tahu itu 100.000. Jadi anna sedekah dirhamin fiha, sedekah 1 dirham di kota Mekah itu pahalanya sampai 100.000 lipat. Wa kadzalika kullu hasanatin bi mi'ati alfin.
Begitu juga bukan cuma sedekah, amal yang baik, setiap amal baik. Misalkan ning kono ki khataman Quran pisan padha karo ngatamake Quran ping 100.000 lho akeh paling. Wong umure iki ana semono ora umure. Ini pahalane. Jadi di sana mengkhatamkan Al-Quran 1 kali sama saja pahalanya mengkhatamkan Al-Quran 100.000 kali. Mi'atil alfin. Mi'atil alfin itu artinya itu 100.000. Ya amal apa wae amal apik. Ya berarti ya salat ning kono. Salat ning kono sepisan padha karo salat 100.000 kali. Ning aja diitung-itung. Bar minggu ning Indonesia serasa salat-salatan wis ning kono wis padha karo 100.000. Ini enggak bener, ini pahalanya. Wa yuqalu, demikian juga innas sayyi'ata tudha'afu biha kama tudha'aful hasanatu. Begitu juga ketika di sana itu maksiat padu karo bojone. Misalkan umroh utawa apa kuwi jenenge haji karo bojone. Utawa yo gelut karo kancane mangan. Ini kan tidak baik. Maka apa itu namanya dosanya itu ya sama saja dilipatkan sebagaimana ketika melaksanakan kebaikan. Nek kebaikan 100.000 ganjarane elek itu sori ya 100.000. Malah ning kono jangan berbuat jelek. Walamma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah istaqbala al-Ka'bah. Wa qala innaka la khairu azillahi azza wa jalla wa habbu biladillahi ta'ala ilayya walaula anni ukhrijtu minka lama kharajtu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah karena beliau itu mukimnya atau hijrah ke kota Madinah. Kenapa Mbak? Mangke Mbak ngajurin mangke. Mangke mawon. Ini ganggu sekedar nggih. Ngapunten. Ora disentak utawa niku kulino, ora ngerti wayahan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, maka Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Karena Rasulullah itu kan hijrah atau menetap di Madinah. Ketika Rasulullah berkunjung ke kota kelahiran yaitu kota Mekah, Rasulullah langsung ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Dan Rasulullah mengatakan kepada Ka'bah, innaki, sesungguhnya engkau Ka'bah itu adalah sebaik-baik buminya atau tanahnya Allah dan negara yang dicintai oleh Allah. Di kota Mekah, daerah yang sangat dicintai Allah, tanah yang sangat baik di sisi Allah. Andikan saya tidak dikeluarkan, maksudnya kan Nabi kan mergo diusir karo wong kafir Mekah waktu itu. Akhirnya Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Andikan saya ini tidak diusir darimu dari kota Mekah dan juga dari Ka'bah. Karena Rasulullah itu memang dulunya itu diusir oleh orang kafir Mekah. Lama kharajtu, maka saya tidak akan keluar. Jadi mau mbiyen Kanjeng Nabi iki kok ora diusir karo orang kafir Mekah. Karena wong Mekah mbiyen kan angel belum Islam, belum mengakui Kanjeng Nabi itu Rasulullah.
Mau tidak mau Allah mendapatkan wahyu, mendapatkan dawuh dari Allah agar supaya melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Dan nanti kan Rasulullah itu tidak diperintah Allah untuk hijrah, maka Rasulullah akan menetap di kota Mekah. Ini berarti kan kelebihan daripada kota Mekah. Ya kota Madinah itu ya tetap kota Madinah itu tetap baik dan haram mulia, akan tetapi lebih mulia daripada kota Mekah. Kota Madinah itu mulia, suci juga karena ada atau ditempati oleh makhluk yang sangat dicintai Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wama ba'da maka tabuk atun afdolu min Madinati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanah yang mulia, tanah haram yang dimuliakan oleh Allah setelah Mekah tidak ada lain hanya tanah Madinah atau kota Madinah. Nah, karena di situ Kanjeng Nabi berdomisili tempat tinggal sampai sedo, sampai makamnya Rasulullah itu di kota Madinah. Jadi wa ma ba'da maka tabuk atun afdalu min Madinati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanah setelah Mekah tidak ada yang lebih mulia, maksudnya melakukan perbuatan baik pahalanya itu berlipat-lipat, yaitu tidak ada lain adalah kota Madinah. Makanya kalau orang umroh ya ataupun ibadah haji ya mesti itu ke Madinah karena itu satu paket. Kayak lucu ya istilahnya, kalau ya itu tidak menjadikan istilahnya umroh atau apa itu namanya haji itu tidak sah, tidak. Tapi begini, itu istilahnya tuh ada tabu. Wong yang membangun bahasanya tuh yang membuka pintu itu Mekah itu Nabi Muhammad, ya tentu kita itu istilahnya itu izin ulangun kepada yang membuka pintu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal a'malu fiha aidun mudha'afatun, maka beramal berbuat baik di kota Madinah itu pahalanya juga dilipat gandakan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Nabi berbakta, sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di kota Madinah, itu lebih baik daripada sholat selain kota Madinah, yaitu bandingannya itu 1000 sholat, kecuali kalau di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tadi itu kan 100.000, tapi kalau di Madinah itu 1000. Jadi sholat ning Jawa ganjarane siji, tapi ning Madinah ganjarane 1000. Wa ba'da Madinati al-ardu al-muqaddasah, tingkatannya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setelah itu adalah kota Kanjeng Nabi, yaitu kota yang disucikan, yaitu di Palestina, karena ada Baitul Maqdis itu. Fa inna sholata fiha bi khamsimi'ati sholatin fima siwahu illal masjidal haram. Maka sholat di dalam Baitul Maqdis itu apa itu namanya, pahalanya itu sama deh, enggak deh, ini deh, ini Baitul Muqaddasah itu maksudnya juga Madinah. Maka sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan 500
500 enggak keliru. Iki Al-Ardul Muqaddasah bener ning Palestina. Salat ning gone Palestina, Masjid Palestina itu loh. Itu pahalanya sama dengan 500 sholat. Kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau Masjidil Haram itu kan 100.000, dan di Madinah 1000, baru ini di Palestina itu 500. Wama bada dal bukai salasi fal mawadhi'u fiha mutasawiyatun illa suhuro. Dan setelah tanah Mekah, Madinah, Palestina, itu masih Palestina, masih di Aqsa kali ya, yaitu adalah tempat-tempat di mana di situ untuk ibadah kepada Allah ya semuanya itu menjadi mulia. Fa innal maqama biha lil murabato fihi afadlun alimun. Kalau sekarang itu ada tempat-tempat di mana itu untuk murabatoh. Jadi orang masjid, orang musola, dibuat zikir, dibuat sholat, murabatoh itu istilahnya itu agar supaya imannya itu tetap. Kalau di masjid mulanya itu jenenge itikaf. Di musola pun juga untuk itikaf, misalkan baca Al-Quran. Yang penting murabatoh agar imannya itu senantiasa itu tidak lepas. Itu adalah tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang dimana itu mempunyai fadlun alimun, keutamaan yang baik. Jadi kalau masjid dibangun untuk ibadah, usisa al-taqwa, begitu juga musola juga dibangun untuk ibadah. Tempat-tempat seperti itulah mempunyai fadlun alimun, mempunyai tempat yang sangat banyak pahalanya atau besar pahalanya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tempat-tempat di mana itu dibangun untuk ketakwaan, untuk murabatoh agar iman itu senantiasa itu tertanam dalam hati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasuddar rihala illa ila salasati masajidah. Wala tasudda, jangan kau ulangi kembali. Ini mana wong umroh iki biasanya sepaketan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nek iso Aqsa aja Turki sik wali. Turki kan dolan lah. Ini 3 ini. Jangan kau ulangi kembali kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram nomor 1 ke Masjidil Haram sama nek duit bola-bali umroh semoga. Wa masjidi hadza, masjid saya yaitu Masjid Madi monggo. Terus wa Masjidil Aqsa nomor 3 Masjidil Aqsa. Ini kalau sesuai dengan sabda Rasulullah itu. Jadi nek iso Masjidil Aqsa di Palestina ora gawat parani, malah ora ning Turki sik utawa ning Mesir biasanya ya. Iya. Paketnya itu Mesir. Tapi kalau dawuh Rasulullah kalau bisa 3 ini. 3 itu ya. Iki belenano ora apa-apa gitu loh. Lah tapi kalau hanya sekedar untuk ziarah ke makam para ulama-ulama itu ya semoga. Tapi kalau tempat-tempat yang di sini sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kita berulang-ulang kembali karena pahalanya tempatnya itu adalah mempunyai keutamaan yang besar, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Li'annal masajida ba'da hadil masjidi as-salasati mutamathilatun. Karena masjid-masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu pahalanya sama saja. Paling ini Jakarta ini Masjid Agung, ini Masjid Kauman, ini Masjid Muni Dewi, podo ganjaran iki podo mutamasilatun podo. Wala balada illa wa fihi masjidun fala makna lirrohlati ila masjidin akhra. Kalau di suatu daerah di situ kodo ada masjid, maka nggak ada faedahnya sampean tuh lunga ning golek masjid liya. Wah, masjidku kurang rame, masjidku kurang api, masjidku kurang serem, golek masjid itu sing serem, sing api misalkan. Nggak ada faedah. Yang dinilai itu adalah ibadahnya, bukan fasilitasnya. Nanti kalau kita itu mau sholat kok melihat fasilitas, nyamannya itu dengan fasilitas, bukan dengan sholat
Ya mestinya kan nyaman itu dengan sholatnya, bukan fasilitasnya. Ini sesuai dengan Kanjeng Nabi. La makna. Jadi wala Buddha ila wafi masjidun fala makna lirrohlati ila masjidin akhara. Kalau di daerah kita, di tempat kita itu ada bangunan masjid, kita tidak boleh, maksudnya tidak boleh itu nanti bisa Jumatan kita misalkan itu tidak sah kalau kita itu mencari masjid yang lain, mergo pengen apike, mergo fasilitas, wah masjidnya apik, asine akeh. Maka yang dinilai itu bukan fasilitas tapi masjid itu sendiri, yaitu nilai ibadah. Jadi kalau kita itu punya musola sendiri, punya masjid sendiri, ya musola kita, masjid kita itu kita ramaikan dengan ibadah. Jangan mencari yang lain. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.